yang terkasih, mari pagi ini datang mencari Tuhan, datang mencari wajah Tuhan. Mari mendekat kepada Tuhan, bawa segenap hatimu, segenap rindumu, mari sampaikan kepada Tuhan pagi ini. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau.
Kami bawa hati kami menyembah Engkau. Yesus, kemuliaan bagimu. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether lovely, altogether wonderful to me. Kami bawa hati kami, kami sujud menyembah Engkau dan Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Kau yang layak, Kau yang terbaik buat hidup kami. Katakan lebih lagi. Tuhan kami, Kau Raja kami, terima kasih Tuhan, cintamu kepada kami. Kau yang layak untuk terima segala hormat pujian. Terima kasih. Biarlah segala hormat hanya bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kau dah siap. Tidak ada yang melebihi Engkau. Kau besar. Oh Yesus,
pujian kami, hormat kami kepadamu. Pengakuan kami bahwa Engkau Tuhan kami, Allah kami yang mulia. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat hidup terpesona. Biarlah segala pujian yang menyembah hanya Kau yang layak, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Bukan sekali lagi berikan hormat sorak-sorai kepada Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang setia, Allah yang dahsyat. You are worthy Lord, you are worthy Lord, you are worthy, you are worthy. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, kehormatan buat kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau pagi ini Tuhan. Dan saat ini kami bawa segala pergumulan kami, doa-doa kami ke dalam tangan. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah Sang Pencipta langit bumi, Engkau yang menjadikan semua yang terbaik. Engkau punya rencana untuk juga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau yang memilih sesuatu yang terbaik bagi bangsa ini. Dan terutama Engkau memberikan sukacita, ketentraman, kedamaian untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu sempurna. Berkati bangsa kami ini Tuhan, dalam ekonomi, dalam kehidupan, bermasyarakat, maupun bersosialisasi di dalam kehidupan setiap umat manusia di muka bumi ini. Biarlah bangsa ini boleh terus maju, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa pagi ini juga, biarlah kasih kemurahan-Mu, Engkau mengurapi anak-anak-Mu yang melayani Engkau di bidang apapun di gereja lokal kami, Gereja Efrata. Biarlah Gereja Efrata ini boleh terus bangun untuk menjadi berkat. Dan biarlah setiap komsel-komsel, PKS-PKS, GA-GA, GW-GW boleh terus bangkit untuk menjadi berkat bagi setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah ada dampak di dalam hidup mereka, karena kami percaya mujizat-Mu masih ada, nyata, dan kami boleh merasakannya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan biarlah saat ini, pagi ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh memberi suatu kekuatan, memberi pengharapan dan terobosan-terobosan dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan akan sediakan. Kami percaya, kami imani, kami perkatakan di dalam kehidupan kami. Mulut kami sanggup untuk melakukan perkataan yang positif, dan berkat-Mu lewat firman-Mu pagi ini kami boleh dimerdekakan. Segala puji syukur bagi Allah yang kekal di dalam kerajaan surga. Kami alaskan doa kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan boleh izinkan kita ada semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini terima kasih juga buat Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan, belajar bersama-sama tentang kebaikan Tuhan, tentang perkenanan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam hidup kita. Pagi hari ini mari bersama-sama kita akan baca kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhan tak pernah tinggalkan. Mazmur 37 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita seringkali kita mengalami
apa yang namanya jatuh, kadang kita terpeleset, kadang kita diperhadapkan dengan satu situasi, satu keadaan yang membuat kita sepertinya kurang pengharapan. Tetapi pagi hari ini biar lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bahwa tangan Tuhan itu selalu menopang hidup kita. Tangannya yang perkasa itu selalu mengangkat kita saat kita jatuh. Kenapa? Karena firman Tuhan dengan jelas menyatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, kalau kita mau supaya Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, mari terus berpaut kepada Tuhan. Terus pelihara kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Jangan pernah berubah dengan keadaan, dengan masalah, dengan situasi yang ada. Kenapa? Karena Tuhan juga tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, ayo terus lakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita bangkit dari setiap kegagalan, bangkit dari setiap keterpurukan hidup. Baik kita yang sekolah, kita yang bekerja, kita yang ada dalam pelayanan. Terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ada mungkin pengalaman-pengalaman kegagalan demi kegagalan terjadi dalam hidup kita. Dan sepertinya pengalaman-pengalaman itu menjauhkan kita dari Tuhan. Ayo stop, berhenti untuk tinggalkan Tuhan. Percayalah bahwa di balik setiap persoalan, di balik setiap kegagalan yang terjadi dalam hidup kita, percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu sempurna di dalam hidup kita. Sebab Dia tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidup kita. Tuhan merindukan supaya kita terus mengasihi Dia. Kenapa? Firman Tuhan menjamin bahwa apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan atau anak cucunya meminta-minta. Hari ini kalau engkau melihat keluargamu, engkau melihat anakmu, engkau melihat suami, istri, keluargamu, mungkin hari ini ada di situasi terendah. Tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya yang berkuasa memegang kendali atas hidup kita. Yang penting kita mau setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau kita menghitung kebaikan demi kebaikan yang dari Tuhan, itu tidak akan pernah terhitung jumlahnya. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan saja gak pernah berhitung kepada kita. Ketika Dia memberi kasih-Nya, Dia memberinya dengan kasih yang tidak terbatas. Dia menunjukkan anugerah-Nya dengan anugerah yang tidak terbatas. Jangan batasi hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Jangan batasi hidup kita untuk percaya kepada Tuhan. Tapi teruslah maju, perjuangkan untuk terus mengasihi Tuhan apapun kondisi kita. Sebab jaminan firman Tuhan bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau cucunya meminta roti. Artinya apa? Perkenanan Tuhan itu ada kepada setiap orang benar. Ketika Saul ditolak menjadi raja oleh Tuhan, maka terpilihlah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bernama Daud. Dia diurapi. Pada saat itu Daud dianggap orang yang tidak penting. Tapi waktu itu Daud tidak kecewa dengan keadaan. Daud tenang, dia tidak marah. Bahkan dia merasa nyaman dengan kondisi yang ada. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya bahwa saat Tuhan memilih Daud menjadi raja, ada pengurapan, ada perkenanan. Meskipun di satu situasi, di satu kondisi, Daud pernah mengalami kegagalan, jatuh dalam dosa. Tetapi dia tidak berlama-lama dengan dosanya. Dia langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku. Dan perkenanan Tuhan menyertai
kehidupan Raja Daud. Pengalaman pemazmur juga ini terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita menghitung kasih Tuhan, kita menghitung kebaikan Tuhan, kita menghitung anugerah Tuhan, luar biasa. Dari kita bangun, kita bisa beraktivitas, kita bisa bercanda dengan keluarga, kita bisa bekerja, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bernafas. Bukankah ini menunjukkan bahwa Tuhan juga berkenan di dalam hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apa buktinya? Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan itu masih peduli dengan hidup kita. Allah peduli bukan di waktu-waktu tertentu saja, tetapi Tuhan itu masih peduli dalam hidup kita. Setiap saat, setiap waktu, Dia Tuhan yang menunggu kita. Tangannya selalu terbuka, menunggu anak-anaknya untuk datang meminta kepada Dia. Kadang-kadang kita bersikap seolah-olah kita mampu melihat kondisi, melihat masalah. Kita lebih dulu mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar saat kita ada di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah. Kita tidak mengizinkan Tuhan terlebih dahulu bekerja menyelesaikan masalah kita. Kita buru-buru mengambil keputusan. Kita segera menyelesaikan masalah kita. Setelah di tengah jalan, kita temukan jalan yang buntu, baru kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku berserah kepada Tuhan, dan aku percaya Tuhan mampu melakukan yang terbaik di dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersikaplah sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Pada saat kita ada di lembah kekelaman, langsung cari Yesus. Kenapa? Tuhan kita masih peduli terhadap hidup kita. Dia Allah yang maha mengerti, Dia Allah yang maha peduli atas hidup kita. Tidak sekali-kali Tuhan meninggalkan orang percaya. Bahkan firman Tuhan berkata, sekalipun orang tua, ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Wow, luar biasa. Milikilah prinsip seperti Daud. Dia yakin, dia percaya bahwa saat Tuhan menopang hidupnya, Tuhan juga peduli atas hidupnya. Anugerah yang diberikan dalam hidup kita ini bukan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang yang memiliki prestasi, kepada orang-orang yang ternama, kepada orang-orang besar. Tidak. Tapi anugerah Tuhan berikan buat semua generasi, buat semua manusia ciptaan Tuhan. Kenapa? Dia tidak pernah membeda-bedakan kita. Dia mengasihi kita, Dia menerima kita apa adanya. Buktinya apa? Dia rela mengorbankan dirinya di kayu salib, menebus kita dan menjadikan kita sebagai anaknya, anak yang dikasihi. Kalau kita punya anak dan kita mengasihi anak kita, kita pasti akan membangga-banggakan anak kita. Kita akan berusaha untuk menutupi kekurangannya. Kita pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak kita. Kenapa? Kalau anak ini berkenan di hati kita, semua yang dia minta, kalau kita punya, kalau kita berkecukupan, pasti kita sediakan. Demikian juga Tuhan. Manusia bisa menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anaknya. Orang tua bisa menyediakan semuanya, apalagi Tuhan. Namun terkadang manusia juga terbatas. Saat kita nggak punya apa-apa dan anak kita meminta sesuatu kepada kita, kita pasti akan berusaha, nggak rela hati ini kok anak minta, kok kita nggak kasih. Orang tua yang mengasihinya pasti akan berjanji, iya tunggu ya, nanti kalau papa mama punya uang, punya berkat, nanti akan dibelikan. Itu orang tua, apalagi Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk apa kita dilahirkan di dunia ini?
Tapi kalau kita dilahirkan di dunia ini dan ada sampai hari ini membuktikan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi hidup kita. Tuhan mengasihi semua manusia, semua ciptaannya. Dia tidak pernah memandang latar belakang kita. Dia tidak pernah memandang keadaan kita. Bukan kasih karunia namanya. Kalau pemberian itu didasarkan atau jerih payah itu sesuai dengan hasil usaha kita. Manusia akan terus berbuat dosa dari masa ke masa. Meskipun dia berusaha untuk bertobat, tapi memang pada dasarnya manusia itu pasti akan berbuat dosa. Tapi percayalah, saat perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita dan kita tahu kebenaran seperti apa, maka dosa itu tidak akan lagi ada dalam hidup kita. Kita akan hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, apa yang buruk, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu percaya kalau Tuhan itu mengasihi hidup kita dan Dia itu tidak pernah ingkar janji. Kalau manusia berjanji sering bahkan selalu janjinya tidak ditepati. Kenapa? Karena kita itu sekali lagi terbatas. Tapi sebagai orang yang terbatas, ada mungkin di antara kita juga yang berusaha untuk menepati janji kita kepada saudara kita, atau janji kita kepada keluarga kita, kepada anak kita. Apalagi janji kita kepada Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan, aku mau Tuhan supaya aku melayani Tuhan. Tolong aku Tuhan, berkati hidupku Tuhan, berkati keluargaku Tuhan, berkati sekolah anak-anak saya. Kalau Tuhan berkati, saya mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan berkati kuliahku, aku pengen melayani Tuhan. Saat benar-benar diberkati Tuhan, kita rindu melayani Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, setiap jam, menit kita ada. Acara A, B, C kita pasti hadir. Tetapi saat diperhadapkan dengan satu masalah, satu situasi, satu kondisi yang tidak mengenakan, apakah kita tetap bertahan sesuai dengan janji dan komitmen kita di hadapan Tuhan? Banyak di antara kita ketika diberkati Tuhan, terkadang kita lupa siapa pemberi berkat itu. Kita mulai lupa beribadah, kita mulai lupa baca Alkitab, kita mulai lupa berdoa. Kenapa? Kita terlena dengan berkat-berkat Tuhan. Saat kita sudah gak punya apa-apa, baru kembali kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita hidup kita seperti itu? Kita seringkali ingkar janji kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan, Dia tidak pernah ingkar janji. Janjinya selalu ditepati. Janjinya tidak pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita berjanji kepada Tuhan? Dan sudahkah kita menepati janji kita kepada Tuhan? Kalau kita mau menepati janji kita kepada Tuhan, ayo terus berusaha. Meskipun kita punya kelemahan, keterbatasan, tapi ayo teruslah berusaha. Kalau kita pernah berjanji, aku mau setia kepada Tuhan, ayo lakukan, setialah kepada Tuhan. Tuhan gak pernah minta harta kita. Tuhan hanya mau ketulusan hati kita mengasihi Dia. Tuhan hanya mau ciptaannya memberi yang terbaik untuk Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terlalu berat bagi kita untuk setia kepada Tuhan. Kita tinggal melakukan. Memang banyak diperhadapkan dengan kondisi, dengan tuntutan, dengan situasi yang tidak mengenakan. Tapi kalau kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, kita pasti tidak akan pernah ingkar janji kepada Tuhan. Lewat komitmen-komitmen kita yang sudah kita utarakan kepada Tuhan. Manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Dia tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Tuhan juga tidak pernah lupa terhadap janji-janjinya di dalam hidup kita. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya itu
akan sebanyak pasir di laut, dan Dia menepatinya. Tuhan pun menjanjikan pembebasan bagi bangsa Israel. Dia juga menepatinya. Meskipun dengan cara, dengan bentuk, dan dengan waktu yang berbeda. Tapi penggenapan janji Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktu Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup kita. Jika saat ini mungkin kita sedang menantikan janji-janji Tuhan, dan rasanya kok janji Tuhan itu belum ditepati ya. Kok aku berdoa sama Tuhan, kok rasanya Tuhan belum menjawab doa-doaku. Sabar, tetaplah percaya. Walaupun mungkin kita kehilangan kepercayaan kepada janji yang Tuhan firmankan, tapi teruslah percaya dan bersabar sampai waktunya digenapi dalam hidup kita. Firman Tuhan menjamin bahwa orang yang berjalan dalam rencana Tuhan itu tidak akan pernah dipermalukan. Kalau Tuhan yang menopang hidup kita, tidak akan ada orang, tidak akan ada manusia satu pun, tidak ada yang dapat menjatuhkan kita selama ada Tuhan yang menyertai. Tuhan tak pernah tinggalkan. Buktinya apa? Dia pasti menyertai. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya Tuhan menyertai hidup kita. Coba kita lihat, coba kita renungkan keluarga kita. Keluarga kita masih bisa bertahan detik ini. Meskipun mungkin di tengah-tengah keluarga terjadi pertentangan, meskipun mungkin terjadi perselisihan, salah paham, terjadi beda pendapat, rasanya sudah nggak mampu dengan kondisi yang ada. Mungkin keuangan kita menurun, tuntutan kerja, tuntutan anak sekolah mungkin begitu banyak dan membuat kita rasanya nggak mampu. Tuhan, suamiku Tuhan nggak rajin ke gereja, suamiku tuh loh nggak mau ke gereja, istriku tuh loh senengnya online terus, main HP, main game terus, senangnya menghabis-habiskan uang suami, senangnya menghabis-habiskan uang keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun bentuknya tetaplah bertahan. Libatkan Tuhan di dalam keluargamu, libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu, libatkan Tuhan dalam sekolah anak-anakmu. Ajar anak-anakmu untuk berdoa, untuk berharap. Kenalkan siapa Tuhan di dalam hidupnya. Dari kecil, ayo ajarkan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu ada selalu. Saat kita mau, saat kita membutuhkan Tuhan, Tuhan selalu ada. Ayo kenalkan kepada suami yang mungkin hari-hari ini sudah gak mau ke gereja atau belum ke gereja, kepada istri, kepada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, ayo kenalkan. Wow, kalau satu saat ketika kita melihat keluarga kita, suami, istri, anak, menantu, cucu, satu kesempatan Tuhan berikan untuk beribadah kepada Tuhan, wow, luar biasa. Kalau kita melibatkan Tuhan, Dia pasti menyertai hidup kita. Dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulailah untuk fokus melakukan setiap apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Setiap langkah yang kita ambil, izinkan Tuhan bekerja. Dia akan membawa kepada hal-hal yang dahsyat kalau kita mengizinkan Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan tak pernah tinggalkan. Buktinya apa? Tuhan masih punya rencana yang besar di dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 sampai ayat 13.
Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka aku akan ada bersama dengan engkau. Sadari bahwa tiap detik dalam hidup kita itu adalah mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang menyertai kita itu lebih besar. Yang menyertai kita itu lebih dahsyat, lebih besar dari persoalan yang engkau hadapi, lebih besar dari sakit penyakit yang sedang engkau alami. Bukankah Dia Tuhan yang tidak pernah berubah? Janjinya, kasihnya, kuasanya, kebesarannya, perkenanannya itu tidak pernah berubah. Ayo terus percaya sampai engkau melihat perubahan terjadi di dalam hidupmu, dalam setiap pergumulanmu. Firman Tuhan berkata, sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam hidup kita. Musim kehidupan bisa berubah setiap saat, tetapi ketahuilah bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Berharap dan percaya kepada Tuhan itu adalah sebuah dasar untuk memperoleh perkenanan Tuhan. Musim boleh berubah, tapi kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Katakan dalam dirimu, musim kehidupanku bisa berubah, tetapi aku percaya, aku tahu bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera. Kita tidak akan pernah kehilangan sukacita. Kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Saat di situasi, kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk berharap, tapi ketika kita mengingat bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah, maka disitulah ada satu kekuatan yang besar yang membangkitkan iman kita untuk terus percaya, untuk terus maju, untuk terus mengasihi Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan melihat, dan Tuhan mampu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dunia dan orang-orang akan hancur, pergi, bahkan meninggalkan kita. Tetapi Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Janjinya bagi kita kekal selamanya. Kalau kita mengetahui, kita menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Wah, situasi boleh berubah, kondisi belum boleh berubah, keluarga boleh berubah, tapi aku percaya kasih Tuhan itu yang akan memampukan aku untuk mengubah situasi keluargaku. Aku mau mengubah situasi kondisi keluargaku menjadi lebih baik. Dengan kekuatanku aku tidak mampu, tapi aku libatkan Tuhan dan aku berkata, keluargaku pasti berubah, suamiku pasti berubah, anak-anakku pasti berubah, istriku pasti berubah, pekerjaanku pasti berubah, anak-anakku masa depannya pasti diberkati Tuhan. Perkatakan dengan iman. Kenapa? Karena kita percaya janjinya bagi kita itu kekal sampai selama-lamanya. Setiap manusia pasti pernah mengalami masa-masa yang sulit. Namun tiap orang juga memiliki respon yang berbeda-beda terhadap masalah yang diperhadapkan di dalam hidupnya. Ada yang berusaha untuk mengatasi masalah yang ada, tapi ada juga yang meresponi dengan tetap bersyukur kepada Tuhan dan mempercayakan masalahnya kepada Tuhan. Saat kita memperkatakan firman Tuhan atas persoalan, atas masalah, atas hal-hal yang mustahil dalam hidup kita, maka firman itu mengerjakan apa yang kita katakan. Jangan pernah ragu dengan apa yang kita doakan. Jangan pernah ragu
dengan setiap kerinduan-kerinduan yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan sampai engkau mendapatkan jawaban dari setiap doa-doamu. Apapun masalahmu hari ini, jangan takut. Masalah itu tidak pernah lebih besar dari hidupmu. Kalau kita mengizinkan masalah itu terus menggerogoti hidup kita, kita akan melihat masalah itu lebih besar dari iman kita. Tapi saat iman kita besar, masalah itu mungkin kita lihat besar, dan kita perkatakan dengan iman, masalahku masalah kecil, bisa kulalui sebab aku percaya ada Tuhan yang menyertai. Perkatakan dengan iman. Masalah boleh terjadi di depan, tapi aku punya iman, aku punya Tuhan yang besar. Tuhanku sanggup mengerjakan lebih dari apa yang aku pikirkan, lebih dari apa yang aku doakan. Seringkali dalam hidup kita terpana, kita terpuruk dengan kondisi situasi yang ada. Kebodohan terbesar dalam hidup ini adalah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang meninggalkan sumber kehidupan yang sejati. Terkadang kita mengambil keputusan tergesa-gesa. Kita nggak melibatkan Tuhan. Dengan masalah yang ada, dengan tekanan yang ada, seringkali kita mengambil jalan pintas. Ya sudah, nggak usah gereja-gerejaan. Ya sudah, nggak usah hamba-hamba Tuhanan. Ya sudah, nggak usah ibadah, nggak usah dengar firman, nggak usah ikut doa, nggak usah komsel, nggak usah semuanya. Kita langsung meninggalkan Tuhan. Dan kita berpikir bahwa dengan meninggalkan Tuhan, kita bisa melakukan apa yang kita mau. Boleh kita lakukan apa yang kita mau. Tapi endingnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin pernah mengalami di situasi dan kondisi seperti ini. Kebodohan terbesar dalam hidup kita ketika kita menghadapi masalah, bukannya datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan bekerja menyelesaikan masalah kita. Kita sebaliknya meninggalkan Tuhan. Kita meninggalkan sumber kehidupan yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa tidak ada satupun firman yang keluar dari mulut Tuhan yang akan lalu dengan percuma, sebab firman-Nya ya dan amin. Jadilah orang yang mau percaya, jadilah orang yang mau sabar menanti waktunya Tuhan. Dengan situasi, dengan keadaan mungkin bisa melemahkan iman kita, tapi ayo jadi orang yang percaya, jadi orang yang sabar untuk menanti waktunya Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Saat kesulitan menerpa hidup kita, jangan pernah menyerah. Teruslah berharap kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan masih sama sampai hari ini. Kasih-Nya, kuasa-Nya, janji-Nya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Yang penting kita mau setia. Jadi kalau kita mendengar bahwa Tuhan kita sanggup mengerjakan jauh lebih besar dari yang kita doakan, ayo imani, percaya, dan perkatakan sampai engkau mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian-pujian lama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya.
sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mari percaya dengan iman, tangan Tuhan selalu ada menyertai kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk minggu yang baru, hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya minggu ini kami akan melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terimalah segala pujian penyembahan kami, juga firman yang boleh kami dengar, kiranya menguatkan hidup kami untuk terus bangkit dan menyenangkan hati Tuhan. Memberkati hamba-Mu Ibu Mary yang sudah sharing firman, Tuhan pakai hidupnya makin menyenangkan Tuhan, makin dahsyat. Kami masuki hari ini bersama Tuhan. Saudaraku, mari penuh sukacita terus dalam Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai selalu sekarang sampai selamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.